Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin wali santri Gereja Quran dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya yang ikut kajian ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali tema ini, yaitu mengelola kecerdasan anak dan bagaimana urgensinya. Hari ini kita akan mulai membahas tentang beberapa kaidah yang terkait dengan tema ini. Di hadapan kita penulis membawakan ada 8 poin. Ya, kita akan bahas semampu kita, secukupnya waktu pada kesempatan kali ini. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 21. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Dr. Sa'ad Riyad hafizahullah ta'ala. Al-qudratu 'ala tadhakkuri tazdadu ma'al umur. Tazdadu min haythu al-kifayati fi isti'abi akbari 'adadin mumkinin min al-'anasir. ومن حيث الاحتفاظ بالمعلومات أطول مدة ممكنة. ويجب أن لا ننسى أن هذا النمو في التذكر يتمشى مع النمو في الانتباه. وبالتالي لكي نزيد الذاكرة عند الطفل نحاول دائما أن نعلمه كيف يكون تركيزه في الانتباه، بشرط أن يكون المربي قدوة. فالمربي المتوتر والذي يصدر أكثر من أمر في وقت واحد فالمربي المتوتر والذي يصدر أكثر من أمر في وقت واحد وينفعل سريعا أثناء العمل ينقل هذا التوتر لمن يعول، وبالتالي تتأثر الذاكرة لديه بتأثر الانتباه. Baik. Kaidah yang pertama, bahwa kemampuan menghafal akan bertambah seiring bertambahnya umur. Ini poin yang pertama. Kemampuan menghafal akan bertambah seiring bertambahnya umur. Di sini penulis mengatakan al-qudratu 'ala tadhakkur tazdadu ma'al umur. Kemampuan menghafal akan bertambah dengan bertambahnya umur. Apa yang bertambah? 2 sisi. Ya, yang bertambah 2 sisi. Tazdadu min haitsul kayfiyah fi isti'abi akbari 'adadin mumkinin minal anasir, yaitu kemampuan banyaknya yang dihafal. Ini yang pertama. Kemampuan banyaknya yang dihafal. Yang kedua, wa min haitsul ihtifadz bil ma'lumat atwal muddah mumkinah. Dari sisi lamanya hafalan, lamanya mengingat hafalan.
Jadi yang namanya kemampuan untuk menghafal itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, seberapa banyak dia bisa menghafal. Yang kedua, seberapa lama dia bisa mempertahankan hafalannya. Berapa sisi? Dua. Apa yang pertama? Seberapa banyak dia menghafal. Yang kedua, seberapa lama dia mempertahankan hafalannya. Seberapa banyak itu maksudnya ada orang bisa menghafal 1 ayat, ada orang bisa menghafal 2 ayat, ada orang bisa menghafal 1 halaman, ada orang bisa menghafal 2 halaman. Itu namanya seberapa banyak. Yang kedua apa tadi? Seberapa lama dia bisa menjaga hafalannya. Ada orang bisa menjaga hafalannya 1 hari, besoknya lupa. Ada orang bisa menjaga hafalannya 2 hari. Ada orang bisa menjaga hafalannya 1 bulan. Setelah itu kemudian hilang. Ini namanya seberapa lama. Jadi kemampuan anak untuk menghafal dari dua sisi tadi itu akan bertambah dengan bertambahnya usia. Sehingga anak yang usianya 3 tahun misalnya berbeda dengan anak yang usianya 5 tahun. Dari sisi kemampuan dia menambah hafalan. Ya. Ada anak yang Masya Allah usia 4 tahun menghafal surat Al-Ikhlas misalnya. Itu butuh waktu berminggu-minggu, berpekan-pekan. Padahal surat Al-Ikhlas cuma terdiri dari beberapa ayat saja. Tapi anak yang usianya sudah lebih besar dari itu, ya, yang mungkin sudah 7 tahun atau 8 tahun, bisa saja dia sekali duduk menghafal surat apa? Al-Ikhlas. Berarti kan kadar banyaknya yang dihafal antara anak yang masih usia 3 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, dari sisi lamanya hafalan itu melekat. Ya. Anak yang Masya Allah semakin besar itu melekatnya lebih lama dibandingkan yang masih kecil. Ya, anak kecil ketika dia sudah menghafal kemudian dibiarin gitu, nggak pernah diulang-ulang oleh orang tuanya, diajak mengulang oleh orang tuanya, hilang. Ya, seakan-akan kayak nggak pernah menghafal sebelumnya. Nah, kemampuan ini akan semakin bertambah. Tugas orang tua apa? Tugas orang tua, tugas para pendidik itu adalah memperhatikan bertambahnya usia tersebut. Jadi target yang diberikan kepada anak usia 10 tahun jangan seperti target yang diberikan kepada anak usia 6 tahun. Karena kemampuan anak usia 10 tahun idealnya sudah lebih besar dibandingkan kemampuan anak usia 6 tahun. Ya. Sehingga ini harus diperhatikan oleh para guru. Ini harus diperhatikan oleh para orang tua. Anak saya sekarang usianya berapa? Ya. Dan ini bisa menjadi motivasi untuk anak tersebut. Ya, enggak apa-apa suatu saat, ya, enggak selalu terus-menerus kita katakan, "Mas," kepada kakak, "Mas, kamu masa kalah sama adikmu? Ya. Adikmu lihat nih, sekali duduk bisa menghafal sekian. Kamu yang lebih tua, kenapa cuma bisa segitu?" Sesekali tidak apa-apa kita gunakan cara seperti itu. Nggak selalu terus-menerus. Karena kalau terus-menerus khawatirnya muncul perasaan apa? Iri, ya, atau perasaan minder. Sesekali nggak apa-apa kita gunakan cara itu. Untuk apa? Untuk menyadarkan anak bahwa usiamu sekarang ini seharusnya kamu punya kemampuan yang lebih dibandingkan usia adikmu. Kalau seandainya ternyata yang kamu hafal cuma segitu, itu ada kemungkinan kamu ini kurang serius. Ya. Kalau kamu serius dikit saja, kamu bisa lebih dibandingkan adik-adikmu yang secara ukuran manusiawi, adikmu itu kemampuannya di bawah kamu karena umurnya lebih kecil dibandingkan kamu. Ini perlu diperhatikan. Jadi orang tua, para pendidik, para guru
harus memperhatikan usia anak ini seberapa. Nah, faktor pendidik, faktor orang tua, dan faktor guru untuk mempush, ya, untuk mendorong kemampuan anak menghafal itu sangat penting. Faktor guru dan faktor orang tua. Apa kata penulis di sini? Wabittali, sebelumnya, wa yajibu alla nansa anna hadha an-numuwa fi at-tadhakkuri yatamashsha ma'an numuwi fil intibah. Kemampuan untuk menghafal itu berjalan seiring sejalan dengan kemampuan untuk konsentrasi. Anak ulangi. Kemampuan untuk menghafal itu seiring sejalan dengan kemampuan untuk konsentrasi. Semakin lama anak bisa berkonsentrasi, maka akan semakin banyak hafalan yang bisa dia capai. Semakin lama anak berkonsentrasi, akan semakin banyak hafalan yang bisa dia capai. Ya. Makanya untuk perhatikan anak usia 3 tahun dengan anak usia 10 tahun, durasi konsentrasinya lebih lama mana? Anak usia 10 tahun. Ya. Anak usia 3 tahun disuruh duduk ikut pelajaran 30 menit, 40 menit, KO mereka, nggak bisa. Karena memang kemampuan mereka untuk fokus itu baru segitu. Nah, ini adalah jawaban kenapa semakin tambah usia semakin banyak hafalan, karena semakin tambah usia kemampuan untuk konsentrasi semakin tinggi. Ya. Nah, sekarang tugas orang tua dan tugas guru adalah bagaimana meningkatkan kemampuan anak untuk konsentrasi. Karena kemampuan berkonsentrasi berbanding lurus dengan kemampuan menghafal. Bagaimana caranya orang tua dan guru meningkatkan kemampuan anak untuk konsentrasi? Ini yang saya katakan tadi, faktor guru dan orang tua sangat penting. Wabitali likai nazid adz-dzakirata 'inda at-tifli nuhawilu da'iman an nu'allimahu kaifa yakunu at-tarkiz fil intibah. Maka kalau kita ingin anak kita punya kemampuan lebih dalam menghafal, maka kita harus mengajari anak konsentrasi. Kita orang tua punya PR, kita para guru punya PR untuk mengajari anak konsentrasi dan fokus. Dan faktor paling utama kembali kepada pendidiknya. Bagaimana pendidik bisa sukses untuk mengajari anak konsentrasi? Ya, pendidiknya harus bisa konsentrasi. Bagaimana pendidik bisa mengajari anak fokus? Ya, pendidiknya juga harus apa? Fokus. Ya. Faqidus syai'i apa? La yu'tihi. Bismillah. Itu adalah mathal, perumpamaan dalam bahasa Arab. Faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang enggak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu. Orang yang enggak punya ilmu enggak bisa memberikan ilmu. Orang yang enggak punya duit enggak bisa ngasih duit. Orang yang enggak bisa fokus apa? Enggak bisa ngajarin fokus. Orang yang nggak bisa konsentrasi, nggak bisa ngajarin konsentrasi. Maka kalau orang tua atau guru pengen mendidik anak konsentrasi, ya harus dimulai dari gurunya yang juga fokus dan konsentrasi. Bisyart, perhatikan, an yakunal murabbi qudwah. Kalau ingin mengajarkan konsentrasi, maka pendidik harus jadi contoh konsentrasi.
Fal murabbil mutawattir, guru pendidik yang emosian, pendidik yang apa? Emosian. Walladzi yusdiru aktsara min amrin fi waqtin wahid, yang memberikan perintah ganda banyak dalam waktu yang sama, itu namanya nggak fokus. Jadi kalau guru ngasih perintah di waktu yang sama, banyak perintah, itu biasanya nggak fokus gurunya. Ya. Orang tuanya nggak fokus. Ya. Anak baru datang, dia lagi duduk, tahu-tahu kamu harus A, B, C, D, E, F, G. Ya, dia pikir ketika mengeluarkan sampai 5-6 perintah itu keren, ya. Salah. Itu adalah al-murabbil mutawattir, ya, yang nggak bisa fokus. Ya. Anak langsung dikasih perintah, sekian banyak perintah. Biasanya karena gurunya atau orang tuanya itu nggak pengen capek, pengennya segala sesuatu instan. Ya. Dia bilang sama anak, nak, habis ini mandi, habis mandi bersih-bersih ini, habis bersih ini. Pengennya itu sekali perintah langsung semuanya disampaikan. Loh, yang pertama aja belum dikerjakan kok. Ya. Jadi latihan. Berikan satu perintah, lihat anak kerjakan atau tidak, selesai perintah yang lain, kemudian diingatkan dengan perintah berikutnya. Itu akan memudahkan anak untuk fokus. Dibandingkan dikasih banyak perintah, gak ada satupun yang dikerjakan. Kenapa? Karena anak juga nggak bisa fokus. Ini sebenarnya perintahnya yang mana sih? Yang harus dikerjakan duluan yang mana? Wa yanfa'ilu sari'an athna al-amal. Dan juga gampang untuk terpancing emosinya. Ini bukan tipe guru atau orang tua yang bisa ngajarin fokus. Karena fokus itu harus bisa menahan emosi. Konsentrasi harus bisa menahan emosi. Kalau guru gampang banget marah, padahal guru itu usianya lebih tua dibandingkan siapa? Murid. Kalau orang tua gampang emosian padahal usianya lebih tua dibandingkan anaknya, maka orang-orang yang seperti ini susah untuk ngajari anaknya fokus. Anak kasih tahu ya ikhwah, orang tua yang gampang emosian itu ibarat anak yang belum sempurna akalnya. Guru yang gampang emosian itu ibarat anak yang belum sempurna akalnya. Anak kecil yang belum balik, kenapa ketika melakukan keburukan enggak ditulis sebagai dosa? Kenapa? Ya? Rufi al-qalamu an thalathin. Pena tidak dituliskan bagi 3 jenis manusia. Salah satunya adalah anitifli hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik. Kenapa anak kecil enggak ditulis perbuatannya kalau buruk sebagai sebuah perbuatan dosa? Kenapa? Karena belum sempurna akalnya. Kesempurnaan akal itulah manatut taklif. Seorang bisa dikenai beban syariat kalau akalnya sudah apa? Sempurna. Anak kecil itu akalnya belum sempurna, makanya belum dikenai beban syariat. Kalau anak kecil emosian, wajar? Wajar enggak? Wajar. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Kalau orang tua emosian gimana? Gak wajar. Kenapa? Karena akalnya sudah sempurna. Maka wahai para orang tua, wahai para guru, kalau anak kita, anak didik kita emosi, terus kita ikut-ikutan emosi, apa bedanya kita sama anak kecil?
Jangan sampai kita ini dinamakan orang tua cuma karena menang tua. Kita dinamakan orang tua itu karena menang lebih sempurna akalnya. Karena kita lebih sempurna akalnya dibandingkan anak kecil, maka seharusnya kita bisa lebih menahan emosi dibandingkan anak kecil. Jadi kalau anak kecil emosi marah-marah, orang tua harus bisa menekan, jangan ikut-ikutan marah. Kalau misalnya kita ikut-ikutan marah, anak emosi nih, apa istilahnya itu kalau anak kalau lagi tantrum, masa bapaknya ikut tantrum? Masa ibunya ikut tantrum? Ini gimana? Antum tahu tantrum? Nggak tahu. Tantrum itu emosi yang meledak. Jadi anak itu ada saatnya anak itu tantrum marah-marah sampai orang tuanya bingung ini karena apa? Luapan emosi, ya. Yang orang tua kadang-kadang bingung ini sebabnya apa? Itu namanya tantrum. Bisa mukul-mukul, bisa banting-banting, bisa teriak-teriak. Nah kalau misalnya anak ini tantrum, terus bapaknya ikut apa? Tantrum. Ibunya ikut tantrum. Hancur rumah itu. Semuanya tantrum. Ya. Jadi kita orang tua, para pendidik, para guru, agar bisa mengajarkan anak fokus, dia harus fokus. Dia harus jadi contoh, harus jadi teladan, fokus. Ya. Kata penulis di sini, yang qulu hadza tawattur liman yaul. Jadi kalau ada guru gampang emosian, maka emosi tersebut akan menular kepada siapa? Kepada anak didiknya. Ya, semakin kita sering emosi, maka biasanya itu akan mempengaruhi anak kita. Maka guru yang sabar, ya, itu akan berpengaruh kesabarannya kepada siapa? Karakter muridnya. Sebaliknya guru yang killer itu akan berpengaruh kepada karakter muridnya. Kecil-kecil sudah killer. Kenapa? Karena gurunya killer. Ya. Hati-hati, ya, jangan sampai kita mengkloning killer-killer baru. Ya. Wabitali tata'atsaru dzakiratu ladaihi bita'atsuri lintibah. Efek akhirnya apa? Efek akhirnya kemampuan menghafal anak pun menjadi lemah. Karena dia susah fokus. Kenapa susah fokus? Karena dia emosian. Kenapa dia emosian? Karena ketularan siapa? Orang tua atau gurunya. Ini adalah kaidah yang pertama. Kemampuan apa tadi? Menghafal akan bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Kemampuan menghafal itu dari berapa sisi? Dua sisi. Yang pertama banyaknya yang dihafal. Yang kedua lamanya mengingat hafalan tersebut. Agar anak bisa semakin banyak hafalannya, maka tugas kita adalah apa? Melatih anak untuk konsentrasi dan fokus lebih lama. Agar kita bisa melatih anak konsentrasi, maka kita harus jadi contoh untuk bisa konsentrasi juga. Yang merusak konsentrasi antara lain apa? Memberikan perintah banyak di waktu yang sama, atau yang kedua gampang terpancing emosi. Baik, lanjut. تحتاج التربية إلى الاستجابة لحاجات الطفل وإشباعها ولذلك فالاهتمام بالجسم والغذاء بالطبع يؤثر على الذاكرة عند الطفل فالطفل الذي يأكل وجبات غذائية متكاملة وفي أوقاتها تكون قدرته على الاستيعاب أكبر وفي نفس الوقت يفضل منع الطفل من أكل الأطعمة التي بها مواد حافظة
أو مكسبات طعم أو لون لأن هذه المواد تؤثر تأثيرا سلبيا على قدرة الذاكرة وتحدث للطفل مشكلة كثرة الحركة مع قلة الانتباه. Yang kedua, kaidahnya adalah memberi makanan yang bergizi. Apa yang kedua? Memberi makanan yang bergizi. Jadi ternyata kecerdasan itu punya korelasi dengan apa? Dengan asupan makanan. Ustaz, yang benar aja Ustaz. Itu para sahabat cerdas-cerdas. Makanannya biasa-biasa aja Ustaz. Antum jangan salah. Makanan para sahabat justru karena biasa-biasa dan tidak macam-macam, makanya bergizi. Sahabat makannya apa? Kurma. Ada pengawetnya enggak? Enggak ada. Roti gandum, ada micinnya enggak? Enggak ada. Ya. Sesekali susunya susu apa? Kambing. Susu kambing itu susu yang paling bergizi, lebih bergizi daripada susu sapi. Ya. Sesekali makan daging, ya. Dagingnya daging fresh. Ya, baru disembelih langsung dimasak. Itu Masya Allah itu. Ya, bukan daging yang sudah masuk freezer berapa? Berbulan-bulan, bukan. Baru disembelih, dimasak. Jadi lapar nih. Jadi makanan yang bergizi itu berpengaruh kepada kecerdasan anak. Mari kita tulis apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'ad Riyad. Tahtaju tarbiyatu ila al-istijabati li hajati tifli wa ishbayaha. Pendidikan agar sukses itu perlu memenuhi kebutuhan anak. Jadi anak punya kebutuhan apa perlu dipenuhi. Apa salah satu kebutuhan anak? Walidzalika falihtimamu bil jismi wal ghidha'i bit tabi'i yu'athiru 'ala adh-dhakirati 'inda at-tifl. Salah satu kebutuhan anak adalah kebutuhan pemenuhan gizi anak. Karena gizi yang baik akan berpengaruh kepada kecerdasan anak. Dan saya pikir gak harus kita tuh pakai obat-obatan, minum-minuman yang katanya bisa mencerdaskan itu. Ya, dulu ketika saya masih kecil, itu terkenal banget itu ada sirup, ya, ada sirup, ya, saya nggak boleh nyebut merek. Ada sirup yang dijual di apotek yang untuk ukuran keluarga kami saat kami masih kecil dahulu itu mahal, ya. Anak bolak-balik minta kepada orang tua, ayah dan ibu, beliin sirup itu, gitu. Terkenal itu. Karena memang iklannya di mana? Di media itu kan gencar banget, ya. Minum sirup ini nanti akan ranking 1 dan seterusnya. Kata ibu Ana, udah nggak usah yang gitu, sudah ini makan. Akhirnya setiap hari disuruh minum parutan wortel. Jadi, suruh minum parutan wortel. Setiap hari minum susu. Ini aja lebih bermanfaat kata orang tua. Dan alhamdulillah tanpa minum sirup itu ya alhamdulillah ranking 1, alhamdulillah. Gak pakai minum sirup itu. Jadi ini salah satu korban iklan, ya. Jadi yang penting itu anak dikasih makanan yang bergizi, ya. Dikasih makanan yang bergizi, kemudian jadwalnya itu rapi, ya. Jadi nggak ditunda-tunda, makan pagi ya makan pagi, makan siang. Biasanya
anak yang punya masalah pencernaan, ya bukan hanya anak, termasuk usia-usia antum, biasanya yang punya masalah pencernaan itu karena suka menunda-nunda. Karena suka menunda-nunda. Makan pagi udah siap dari sebelum jam 7, nanti makannya pas istirahat. Habis duhur makanan sudah siap sebenarnya, nanti makannya menjelang apa? Asar. Ya, sebelum maghrib sudah siap makan malam, makannya nanti nunggu ada kiriman dari bawah. Ini yang kayak gini-gini nih, ya. Ini yang bikin ya pencernaan bermasalah. Ya. Karena suka menunda-nunda. Jadi makanan itu akan berpengaruh kepada tubuh ketika gizinya bagus dan waktu mengonsumsinya itu teratur. Ya. Anak ulangi, makanan akan berpengaruh positif kepada tubuh kita ketika gizinya bagus dan ketika dikonsumsi secara teratur. Secara teratur seperti sudah Ana sampaikan tadi, waktunya ada sarapan pagi, ada makan siang, ada makan malam, jadi teratur. Kenapa? Karena walaupun bergizi kalau nggak teratur, nanti perut kita itu kalau boleh dikatakan pusing. Pusing karena dia nggak punya ritme yang tetap. Yang seharusnya dia sudah dapat makanan, belum dapat makanan. Akhirnya istilah kedokteran asam lambungnya apa? Naik. Yang seharusnya tidak naik karena sudah dapat makanan, ditunda-tunda, akhirnya asam lambungnya naik, sakit perut, mah, dan seterusnya. Jadi asupan gizi yang cukup berpengaruh kepada kecerdasan. Kata penulis di sini, fatiflu alladhi ya'kulu wajabatin ghidhaiyatan mutakamilatan wa fi awqatiha. Anak yang makan makanan bergizi, ya, vitaminnya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, ya, kemudian gizinya terpenuhi, sayur-sayurannya terpenuhi, buah-buahannya terpenuhi, wa fi awqatiha, dan di waktu yang sudah ditetapkan, pagi, siang, malam, takunu qudratuhu 'ala al-isti'abi akbar. Kemampuan dia untuk menghafal dan konsentrasi akan lebih besar. Apa penyakitnya yang menghalangi makanan-makanan yang bergizi tersebut? Makanan-makanan yang tidak bergizi. Wa fi nafsil waqti, di waktu yang sama, yufaddalu man'ud tifli min aklil at'imati allati biha mawad hafizah. Di waktu yang sama seharusnya anak dilarang untuk memakan makanan yang banyak pengawetnya. Wa muksibati ta'min, dan juga yang banyak micinnya. Penyedap apa? Rasa. Au launin, atau pewarna. Ya. Kenapa? Li'anna hadhil mawad tu'athiru ta'thiran salbiyan ala qudratiz dzakirah. Karena makanan-makanan yang seperti itu, yang banyak pengawetnya, yang banyak micinnya, yang banyak pewarnanya, itu akan berpengaruh negatif kepada kekuatan hafalan. Antum perhatikan anak-anak sekarang, ya, hampir setiap hari nggak lepas dari yang namanya jajan, ya.
Entah itu jajan-jajan yang sudah dikemas, ya, yang sudah dikemas di toko, yang harganya 500, 1000 dan seterusnya, atau jajan-jajan yang dibawa oleh gerobak-gerobak yang keliling, cilok, cilor, apalagi cimol, ya, terus batagor dan seterusnya lah, yang makan-makannya kayak gitulah. Gak lepas dari makanan seperti itu. Dan kalau sudah kena makanan yang seperti itu, suruh makan sayur, ampun susahnya. Kenapa coba? Hah? Karena lidahnya sudah terkontaminasi dengan penyedap rasa. Kalau antum perhatikan, kenapa anak-anak suka, nggak cuma anak-anak, santri juga. Kenapa anak-anak suka dengan makanan-makanan yang seperti itu? Karena sangat kuat apanya? Rasanya. Biasa nih beli di warung, biasa beli di gerobak yang keliling itu. Kemudian masakan chef kita, ya Pak Darsun. Wah nggak enak. Iya. Kenapa? Karena lidahnya terlanjur terkontaminasi dengan makanan yang banyak penyedap rasanya. Sedangkan di dapur kita, ana larang chef kita untuk pakai apa? Micin, nggak boleh. Ana memang larang. Jadi kalau antum mau marah sama ana. Ana yang larang beliau, nggak boleh. Nah. Cukup pakai apa? Bumbu-bumbu yang alami saja. Ya. Garam, ya. Kemudian merica, sudah cukup pakai itu aja. Bagaimana yang sudah terlanjur terkontaminasi itu Ustaz? Latihan untuk ditinggalkan. Lama-lama antum akan menikmati makanan yang bumbu masaknya adalah bumbu masak yang normal. Ya. Dan kalau antum sudah menikmati bumbu masak yang normal, kemudian ketemu dengan micin tadi, itu nggak enak. Ya. Itu tidak enak. Jadi cuma masalah adaptasi aja. Dan adaptasi itu ya mungkin bisa sebulan, bisa 2 bulan. Maka anak-anak kita mumpung belum menjadi sebuah kecanduan, itu kita harus latihan untuk kita kurangi. Minimal kita kurangi. Ya. Kita kurangi anak kita dari jajan-jajanan seperti itu. Saya perhatikan ada sebagian anak suruh makan nggak mau, tapi maunya jajan. Akhirnya duit orang tuanya habis untuk apa? Untuk beli jajan. Ya, duit orang tua habis untuk beli jajan. Yang sebenarnya duit itu bisa untuk beli sayuran, beli buah-buahan. Dan juga ketika anak itu sudah mungkin terlanjur susah, kita orang tua perlu kreatif. Ya, contoh misalnya kalau anak susah makan sayuran itu dimasukkan ke telur misalnya, kan bisa itu telur apa namanya, telur dadar dibanyakin apa? Sayurnya, bisa dengan cara seperti itu. Jadi anak itu nggak terlalu kaget, ya karena biasa makan yang gurih-gurih, tahu-tahu dikasih sayur yang sama sekali asing buat lidah dia, itu kan susah juga. Ya, jadi perlu ada trik-trik dari orang tua untuk membuat anak menjadi tertarik makan makanan yang sehat. Kemudian efek buruk yang lainnya, wa tuhditsu litifli mushkilata kasratil harakah ma'a qillatil intibah. Makanan yang tidak bergizi, yang terlalu banyak zat pengawetnya, kemudian micinnya, kemudian pewarnanya, itu akan membuat anak menjadi banyak bergerak, susah konsentrasi. Antum perhatikan santri-santri yang masih kecil-kecil itu lari-lari kemana-mana. Begitu disuruh fokus sebentar, susahnya minta ampun. Ya. Dia sukanya kemana-mana, mainan,
disuruh duduk fokus sulit. Ini salah satu penyebabnya adalah karena bukan satu-satunya penyebab adalah karena makanan yang terlalu banyak zat-zat kimianya. Ya. Jadi ternyata makanan zat yang kimia tadi, dan ini kita baru ngomongin makanan, belum kita ngomongin minuman. Ya, betapa banyak anak-anak yang kecanduan dengan minuman-minuman gelas, ya, yang gulanya naudzubillah min dzalik tingginya luar biasa, atau minuman-minuman yang bergas, ya, yang bukan hanya gulanya tinggi tapi juga ada gasnya. Itu bisa berpengaruh kepada, bukan hanya berpengaruh kepada kesehatan tubuh dia, tapi juga berpengaruh kepada kecerdasan otaknya. Kapan itu saya dikirimi ada video seorang yang sedang nganter orang tuanya cuci darah. Orang tuanya sudah lanjut usia, sudah 60 tahun kalau nggak salah. Beliau cerita di video yang paling cuma 1 menit atau 2 menit itu, ternyata yang cuci darah itu banyak yang usianya masih muda-muda, 20 tahun, ya, bahkan ada yang usianya baru belasan tahun. Padahal dulu yang namanya cuci darah itu gara-gara apanya yang rusak? Ginjal. Padahal dahulu yang namanya orang cuci darah itu identik orang yang sudah apa? Tua. 50 tahun ke atas. Sekarang sudah mulai bermunculan orang-orang cuci darah usianya baru 20, 15, 16, 25. Maka orang tadi yang bikin video itu tanya, kenapa? Ternyata rata-rata gara-gara minuman. Minuman yang gelas-gelas itu, atau botol-botol yang harganya 500, 1000, atau minuman gas, ya, yang gulanya tinggi banget, ada gasnya pula, ada pengawetnya. Ternyata, atau minuman suplemen, ya, ada sebagian orang ngelihat iklannya jadi pengen tubuhnya apa, sterek gitu, pengen six pack, ya six pack, ya, tapi nggak pernah olahraga. Ya, jadi cuma minum suplemen, ya. Ternyata gara-gara itu kata orang tersebut. Maka hati-hati ya ikhwah. Jadi merugikan. Ya, makanan dan minuman yang seperti itu merugikan, bukan hanya merugikan kesehatan kita, tapi juga merugikan kecerdasan kita. Jangan sampai terlanjur. Ya, jangan sampai terlanjur. Kita perbaiki diri, kita perbaiki anak-anak kita, dan tentunya butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Anak yang sudah terbiasa makan seperti itu kemudian kita kurangi, itu butuh perjuangan. Tapi dengan izin Allah, kalau kita konsisten, insya Allah akan berikan taufiknya kepada kita. Masih sisa seperempat jam, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kami persilahkan kepada segenap Dewan Ustadz dan Ustadzah, baik dari Gria Quran maupun dari lembaga lain yang ingin beserta wali santri yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala terkait dengan materi yang disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, bisa ditanyakan melalui kolom chat. Baik Ustaz, baru ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz, dan pertanyaannya terkait dengan micin Ustaz.
Bismillah. Afwan Ustadz, apa yang terkandung dalam micin dan penyedap rasa sehingga harus dihindari? Terima kasih Ustadz. Gimana? Apa yang terkandung dalam micin dan penyedap rasa sehingga harus dihindari? Terima kasih Ustadz. Zat-zat kimia, ya, zat-zat kimia yang tidak organik, yang tentunya itu berpengaruh. Sekarang anak kasih contoh ya, misalnya gula, ya. Dulu ketika anak usia SMA, anak pernah jualan bubur kacang hijau. Pernah jualan bubur kacang hijau. Melayani orang untuk beli. Kemudian ada pekerja yang biasa bikin buburnya. Terus Anda perhatikan bubur satu panci besar, ya, itu pemanisnya itu hanya segini, sesaset, cuma sesaset. Anda bilang kan nggak masuk apa? Masuk akal. Kalau sebesar itu mestinya kan gulanya kan banyak gitu ya, gulanya banyak untuk biar manis gitu. Cuma sesaset. Bilang, anak tanya sama pekerjanya itu. Satu anak jadi santri yang melayani pembeli, ada pekerjanya sendiri yang bikin bubur. Itu apa, Mbok? Kan kami biasanya manggil pekerja itu Mbok. Itu apa, Mbok? Ini pemanis. Nah, itu sehat nggak, Mbok? Enggak ya. Terus kenapa pakai itu? Ya nanti rugi kalau kita jualannya pakai apa? Pakai gula pasir biasa. Gula pasirnya aja sudah bermasalah, apalagi apa? Apalagi pemanisnya. Itu kimia. Itu kimia. Itu bukan gula asli gitu. Berarti gula palsu gitu ya. Itu bahan kimia yang membuat sensasi apa? Manis. Sekarang orang-orang perusahaan-perusahaan besar yang jualan minuman sebotol berapa tadi? 500 atau 1000. Apa mereka akan memikirkan kesehatan dari siapa? Dari orang yang meminumnya. Yang ada di otak mereka apa? Duit, untung, cuan. Ya. Yang ada di otak mereka adalah bagaimana menghasilkan keuntungan sebesar mungkin dengan modal seminim mungkin. Loh, itu kan kaidah bisnis, Ustaz. Modal sekecil mungkin, untung sebesar mungkin. Iya, itu memang kaidah bisnis, tapi jangan sampai kemudian kita merugikan siapa? Konsumen. Mereka nggak mikirin, Ustaz. Kalau mereka nggak mikirin itu, maka kita mikirin diri kita dan anak kita. Ya. Dan sekarang sudah mulai bermunculan kan minuman yang pakai, misalnya kalau gulanya gula aren misalnya, ya, yang tanpa pengawet, sudah mulai bermunculan. Kenapa? Karena masyarakatnya, sebagian dari mereka sudah mulai sadar. Yang namanya produsen itu akan mengikuti apa? Permintaan pasar, akan mengikuti permintaan penjual. Makanya kalau kita perhatikan mbah-mbah kita dahulu, gak usah jauh-jauh, mbah-mbah kita dahulu relatif mereka lebih sehat dibandingkan anak-anak sekarang. Anak pernah ceritakan, bude anak baru wafat beberapa bulan yang lalu, itu di usia 70 tahun ke pasar itu masih jalan kaki. Suatu saat pernah datang ke sini, satu rombongan, satu bus dari Jawa Timur datang ke sini silaturahim. Beliau, anaknya, cucu-cucunya, satu bis datang. Perjalanan lumayan, mungkin sekitar 10 jam atau lebih dari itu. Sampai di sini kan pada KO semua, capek.
Ya. Beliau seger buger, jalan-jalan keliling gitu. Anak tanya, Bude buatan istirahat, capek istirahat gitu. Beliau begitu datang fresh kayak nggak ngapa-ngapain. Habis ngapain? Yang masih muda, putranya, cucunya yang masih muda-muda pada KO. KO maksudnya istirahat capek gitu ya. Anak tanya sama beliau, Bude biasanya daharnya apa? Ya sekuluban. Apa? Kuluban. Kata beliau, nggak pernah mau ditawari yang namanya instan tuh nggak mau. Ya, mie instan, bakso, apalagi cimol, apalagi cireng, apalagi cici yang lainnya. Nggak mau beliau. Makanya Masya Allah fisiknya sehat bukan. Sampai usia 70 tahun tuh masih ketika menjelang wafatnya dicek jantungnya, dicek parunya, sehat semuanya. Ya. Kalau sahur apa? Beliau puasa kan rutin Senin Kamis. Kalau sahur apa beliau? Kopi. Sahur kopi. Ya. Kopi tapi gulanya banyak. Dan anehnya sampai usia segitu, gulanya itu masih normal. Sekarang banyak anak-anak atau umur-umur orang tua umur 20, 30 tahun, umur pemuda-pemuda itu gulanya udah tinggi. Ini usia 80 tahun setiap hari ngopi. Gulanya itu harus berapa sendok, 2 atau 3 sendok. Itu gulanya masih tetap normal. Ya, karena apa? Karena pengaruh dengan izin Allah, pengaruh makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat yang minim dari zat-zat kimia. Nah, ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian Ustaz ini alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan dan kami akan tanyakan, ini ada 3 pertanyaan yang senada ataupun mirip, yaitu terkait dengan anak yang kurang fokus, hiperaktif atau tidak bisa diam. Kami bacakan salah satu pertanyaannya. Bismillah, Ustaz, bagaimana melatih anak usia 3 tahun yang tergolong memiliki ADHD ataupun hiperaktif untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi hafalannya? Karena saat menghafal, Ananda sempat duduk fokus, kemudian bergerak kembali dan terkadang di tengah hafalan ngeblank tiba-tiba. Insya Allah Anda sudah mengatur jadwal makan, tidur, dan jenis makanan. Mohon pencerahannya dan doanya agar dimudahkan Allah untuk menghafal. Semoga Ananda diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan juga seluruh anak-anak kita kaum muslimin untuk bisa fokus di dalam menghafal Al-Quran. Ini pertanyaan ini pernah kita sampaikan jawabannya, ya. Ketika kita menjelaskan tentang perbedaan kemampuan fokus per usia, ya, usia 1 sampai 3 tahun bisa kuatnya sekian menit, usia 3 sampai 5 sekian menit, itu pernah kita sampaikan. Maka anak menganjurkan kepada penanya untuk ngecek lagi ya tema tersebut. Ya, insya Allah rekaman setiap kajian ada. Ya. Jadi intinya anak usia 3 tahun ya memang fokusnya hanya segitu. Kekuatan untuk fokusnya hanya segitu. 3 menit, 5 menit. Maka yang bisa kita lakukan adalah setelah masa fokus, kemampuan dia fokus itu, kita selingi dengan aktivitas yang lain supaya otaknya istirahat. Nanti setelah fresh lagi, kita fokuskan lagi. Jadi anak usia segitu bisa fokus lebih dari 5 menit, tapi diselipi dengan aktivitas lain yang membuat dia fresh, ya, entah mainan entah apa. Sehingga kalau dikumpulkan 5 menit belajar, misalnya seberapa jam mainan, 5 menit belajar, seberapa jam mainan, itu nanti kalau dikumpulin 5 menit bisa berapa menit? Bisa seberapa jam. Tapi kalau dipaksain 5 menit dikumpulin jadi seberapa jam, nggak bisa.
Atau baru 5 menit terus kemudian ngeblank, pikirannya kemana, karena memang kemampuannya baru segitu. Jadi disiasati anak-anak seusia itu dengan dikasih selingan, ya dikasih selingan yang menghibur anak, baru kemudian diajak belajar lagi. Wah kalau kayak gitu jadi lama Ustaz. Ya resiko lah, namanya orang tua itu punya resiko untuk mendidik anaknya, sehingga dia korbankan waktunya bermedsos, ya, dia korbankan main HP, itu dia korbankan, mendingan untuk mendidik anak. Wallahu a'lam. Silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian ini Ustaz ada tambahan. Ternyata beliau menyatakan Ananda tervonis ADHD Ustaz. ADHD apakah tetap di treatment sama dengan umurnya? ADHD itu anak baca, ADHD itu gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Ini tentunya harus konsultasi sama dokter, harus konsultasi dengan dokter, harus konsultasi mungkin juga dengan psikiater, sehingga ada kerjasama antara ahli agama dengan ahli kesehatan. Ya. Ada beberapa kasus-kasus spesial yang tentunya harus dikembalikan kepada ahlinya. Ya, harus dikembalikan kepada ahlinya. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, cara atau langkah agar kita tidak mudah terpancing emosi Ustadz, karena dulu orang tua ketika mendidik juga cepat emosian sehingga menular. Nah, bagaimana agar saya bisa mengontrol emosi dalam mendidik anak, karena sudah berusaha tapi kadang muncul pula emosinya. Jazakumullahu khairan Ustadz. Yang pertama adalah memohon kepada Allah, yang kedua latihan. Yang pertama memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari buruknya perilaku, buruknya nafsu, buruknya penyakit, ya. Nah, emosian itu termasuk buruknya perilaku. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua latihan. Ya, kalau memang Anda punya background dulu orang tuanya emosian, kemudian Anda pun juga menuruni sifat itu, kemudian menurunkan kepada anak Anda, maka Anda harus latihan dong. Butuh proses memang, tapi ada upaya. Kemarin sehari marah 10 kali misalnya. Hari ini berlatih tinggal 9 kali. Ya mending daripada tetap 10 atau naik jadi berapa? 11. Jadi kalau perlu Anda bikin grafik. Ya, hari ini sudah marah berapa kali. Kemudian dibandingkan dengan yang kemarin. Harus ada upaya serius. Harus ada upaya serius. Karena kalau nggak ada upaya serius, nanti setiap generasi akan mengatakan bapak saya dulu kayak gini. Sekarang Anda katakan saya emosian. Kenapa? Karena orang tuanya emosian. Sekarang Anda mengatakan anak saya emosian. Kenapa? Karena saya emosian. Loh, kapan kita akan memutuskan rantai ini? Rantai keburukan ini kapan kita akan putuskan? Kalau Anda berhasil dengan izin Allah memutuskan rantai itu, nanti berhenti di Anda dan tidak menularkan kepada anak Anda tidak menularkan kepada cucu Anda. Betapa banyak pahala yang akan Anda raih insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.